Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang akan kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah mereka meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia
memecah-mecahkan roti. Jemaat yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, Dave Dravecki adalah seorang pelempar bisbol profesional. Ia adalah seorang anak Tuhan. Saat itu karirnya sedang ada dalam puncak. Sejak kecil Dave berangan-angan menjadi seorang pemain baseball. Dan betul-betul tercapai. Dave juga punya keluarga yang bahagia. Keluarga yang mencintai Tuhan dan tentunya keluarga itu juga mencintai Dave. Namun siapa sangka satu hari sebuah peristiwa hidup terjadi dalam hidup Dave. Dave didiagnosa menderita kanker di lengannya. Dan dalam beberapa waktu akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan operasi amputasi agar penyebaran kanker itu tidak semakin meluas di tubuh Dave. Dave harus merelakan lengannya diamputasi demi menyelamatkan hidupnya. Ini sesuatu yang tidak terbayangkan. Seorang pelempar bisbol terkenal harus kehilangan tangannya. Itu berarti dia harus kehilangan impian masa kecilnya. Dia harus kehilangan profesinya. Dan dia juga harus rela kehilangan yang disebut terkenal itu. Tentu saja peristiwa ini membawa Dave pada sebuah pengalaman hidup yang membuat jiwanya terguncang. Namun dia mencoba terlihat kuat dan mencoba untuk menerima kenyataan pahit itu di hadapan keluarganya. Satu waktu dalam masa-masa pergumulannya itu, Dave berkata, "Tuhan, aku tidak dapat merasakanmu. Keadaanku saat ini sangat buruk. Aku tidak dapat melihat kehadiranmu dalam hidupku." Saudara yang terkasih, bukankah terkadang peristiwa dalam hidup kita juga membuat kita hampir-hampir tidak dapat merasakan hadirnya Tuhan. Hidup ini memang penuh dengan peristiwa. Peristiwa demi peristiwa silih berganti mengubah ritme hidup kita. Tadinya kita yang mandiri. Tapi ada satu peristiwa yang membuat kita akhirnya sangat bergantung kepada orang lain. Tadinya kita hidup nyaman, namun ada satu peristiwa akhirnya kita mengalami gelisah demi gelisah di hidup kita. Kehidupan yang tadinya bergairah, namun akhirnya terpuruk. Seolah kita berjalan di dalam sebuah lorong yang sepi dan remang. Jemaat yang terkasih, 3 hari sudah peristiwa kematian Yesus berlalu. 3 hari yang sunyi itu mengubah ritme hidup murid-murid Yesus. Mereka seolah kembali ke sedia kala seperti sebelum Yesus hadir di hidup mereka. Sebagian dari murid-murid mengunci diri. Yang lainnya pulang ke kampung. Di antaranya Kleopas dan temannya. Mereka berjalan 7 mil menuju Emmaus setelah peristiwa penyaliban itu. Peristiwa penyaliban Yesus membuat murid-murid hancur. Mereka mengalami kekecewaan yang besar. Siapa yang menyangka jikalau perjalanan yang selama ini bersama dengan sang guru yang diliputi dengan kisah kasih yang indah itu berakhir pada kekecewaan. Guru itu tidak ada lagi. Raja itu gugur. Mesias itu mati. Ini yang membuat mereka hancur imannya. Kekecewaan ini berdampak
mereka tidak lagi sanggup untuk jalani hidup seperti biasa. Adakah orang yang mengalami keadaan hancur seperti ini? Jemaat, mungkin saat ini kita tidak mengerti semengerti-mengertinya kenapa murid-murid bisa sehancur itu. Kadang-kadang orang yang mengalami banyak sekali sengsara, kehilangan, mereka lah yang baru bisa mengerti keadaan murid-murid Yesus saat itu. Mari kita menggumulkan sejenak penderitaan mereka, penderitaan Israel. Kita lihat ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saat itu mereka benar-benar perlu Mesias. Dan mereka sekarang menghadapi satu kenyataan, Mesias mereka itu diambil. Mesias itu mati. Bayangkan. Mereka mengalami keraguan besar sekali. Ragu apakah yang selama ini benar Tuhan? Apakah Tuhan yang dijanjikan? Jangan-jangan semua tradisi yang selama ini mereka terima dari nenek moyang mereka adalah salah. Tentang Mesias itu. Pergumulan ini sangat menakutkan. Keadaan yang gelap. Keadaan yang tidak lagi menentu. Dan di dalam situasi seperti itu bisa saja terlintas. Bagaimana saya bisa tahu bahwa semua yang diceritakan nenek moyang kami dulu itu tentang Mesias adalah sesuatu yang benar? Benarkah Mesias yang disampaikan dulu kepada kami? Tetapi kenapa Mesias yang ini mati? Sekarang kami ragu semuanya. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi seperti ini, Kleopas dan temannya berjalan dalam kesedihan. Berjalan tanpa harapan. Dan ayat yang ke-15, mari kita lihat. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini poin yang penting yang perlu kita pahami. Saat itu Yesus sendiri datang mendekati mereka. Mereka sedang bersedih. Mereka sedang kehilangan, mereka sedang putus asa, tidak punya harapan dan tidak tahu harus berbuat apa. Yesus berjalan ke orang yang sedang dalam pergumulan ini. Lalu Yesus masuk ke dalam pergumulan mereka. Saudara, waktu Yesus datang, Yesus tidak langsung berkata, "Hai, saya sudah tahu semua yang kalian bicarakan." Enggak. Saudara lihat ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus dekati mereka yang sedang muram itu dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu sedang percakapkan?" Apakah Yesus tidak tahu, saudara? Yesus tahu sebenarnya. Tetapi Yesus datang untuk mendengar mereka yang sedang tidak berpengharapan itu. Yesus mau masuk ke dalam pergumulan orang-orang ini. Yesus memberikan mereka kesempatan untuk bicara tentang apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Yesus tanya, Apa yang kau perbincangkan? Yesus seolah ingin berkata, kasih tahu saya. Kasih tahu saya apa yang kau rasakan. Saudara, ada relasi yang sedang Yesus bangun dengan orang-orang yang sedang putus harapan ini. Ada komunikasi yang Yesus buka
bagi orang-orang yang sedang bergumul ini, Dia Tuhan yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia, diam di antara kita. Dia mati menyelesaikan dosa saudara dan saya. Tetapi Dia bukan hanya mati, Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia hidup di dalam pergumulan kita sekarang. Dia yang hidup itu berjalan bersama kita. Dia yang hidup itu pun mau mendengar keluh kesah kita. Saudara, Tuhan Yesus benar saat itu sedang berjalan dengan mereka. Tuhan Yesus mendengar mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa kehadirannya waktu itu sangat dibutuhkan oleh murid-muridnya yang sedang merasa putus asa, yang sedang ketakutan. Saat itu dalam perjalanan panjang itu, Yesus mengajar mereka. Yesus menghidupkan kembali firman dalam jiwa mereka. Bagi Yesus, Yesus perlu untuk menumbuhkan kembali pengharapan yang sirna itu di dalam diri murid-muridnya. Yesus berjalan bersama mereka, tahu apa yang mereka sedang pergumulkan, dan Yesus menumbuhkan kembali pengharapan itu. Dan luar biasa, saudara. Mari kita lanjut di ayat 29. Kleopas dan temannya itu berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah bersama-sama dengan kami." Mereka meminta Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka belum tahu kalau itu Yesus. Tetapi perkataan Yesus itu menguatkan mereka. Perkataan itu menumbuhkan pengharapan di hidup mereka. Mereka mulai melihat di dalam kalimat demi kalimat orang ini, kita bertemu kembali dengan pengharapan itu. Ayo tinggallah bersama kami. Seolah-olah mereka mau berkata, tinggal dengan kami perlu engkau. Perkataanmu sangat membangkitkan kami yang sedang putus harapan ini. Bagi Kleopas dan temannya sekarang bukan lagi berapa jauhnya perjalanan itu. Tetapi bersama siapa mereka berjalan. Bukan lagi berapa lama mereka akan berjalan. Tetapi bersama siapa mereka berjalan. Saudara yang terkasih, penampakan Yesus di jalan ke Emmaus membuktikan Dia hidup. Dia hadir dalam perjalanan hidup kita yang kadang tidak berpengharapan lagi. Saudara, hari ini seluruh dunia tidak dapat memastikan kapan virus COVID-19 ini berlalu. Seberapa lama kita akan berjalan dalam situasi yang pelik ini, kita tidak tahu mau sampai kapan. Besokkah berakhir? Minggu depankah? Bulan depan? Atau mungkin tahun depan? Kita tidak tahu mau sampai kapan. Tetapi biarlah percatatan Injil Lukas tentang perjalanan Yesus bersama Kleopas dan temannya akan menolong kita lebih peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi berapa lama situasi dunia ini akan kita hadapi, tetapi bersama siapa kita menjalaninya. Pergumulan dan peristiwa hidup yang berat bisa membuat kita kehilangan visi, kehilangan harapan,
Bahkan mungkin kita seolah merasa kehilangan hadirnya Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul dengan sakit. Mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul dengan keluarga kita. Masalah di rumah tangga kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan ekonomi keluarga kita hari ini. Kita nggak tahu besok atau bulan depan masih ada ndak uang kita. Dan saat seperti itu kita seolah berkata, aku tidak dapat melihat Tuhan. Saudara, minggu lalu kita merayakan Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rasakan itu, yang kita rayakan itu, kebangkitan itu kita dipulihkan lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan itu bertambah seiring perjalanan kita bersama Tuhan. Jika saat ini saudara mengalami putus asa, jika saat ini kita mengalami hilangnya harapan itu, biarkan Paskah kebangkitan Kristus yang minggu lalu kita rayakan menolong kita untuk mengingat bahwa Yesus berjalan bersama kita. Mungkin sekali saat ini kita sedang meletakkan harapan itu pada kondisi yang ada di depan mata. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk letakkan harapan itu pada Yesus yang hidup. Kita tidak dapat meletakkan harapan pada apa yang kelihatan. Tetapi mari kita letakkan harapan kita pada Yesus. Dia sedang berjalan bersama dengan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Saudara, jangan buang-buang waktu. Segera datang kepada Yesus, beritahu Yesus, ngomong sama Yesus, karena dia ingin dengar keluh kesahmu. Dia ingin engkau dan saya bicara sama dia apa adanya. Bersama dia kita akan lewati jalan yang sulit sekalipun. Langkah demi langkah yang bermil-mil di jalan yang penuh pergumulan, kita tidak sendiri. Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud menyadari Tuhan selalu bersama dengan dia. Dev Draveki yang saya ceritakan di awal tadi. Walau akhirnya dia harus kehilangan tangannya, dia sadar satu hal. There is a God. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, tidak ada janji kepada orang percaya untuk dikecualikan dari peristiwa hidup yang sulit. Tidak. Janji yang diberikan adalah Tuhan berjalan di samping kita. Tuhan berjalan bersama kita. Amin. Mari kita ambil waktu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewat
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Dan kita sungguh-sungguh meyakini di dalam hati kita, apapun perjalanan hidup yang akan kita lalui, kita akan berjalan bersama dengan Bapa kita. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Berdoa. Tuhan, terima kasih. Di dalam perjalanan hidup kami yang terkadang sulit dan tanpa harapan. Penuh dengan duka, air mata. Tapi kami tahu kami berjalan bersama Bapa kami di surga. Kami berjalan bersama Yesus. Kami berjalan di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Apapun keadaan hidup, kami mampu menjalaninya. Karena kami tahu bersama siapa kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Pelihara firman-Mu di hati kami. Agar kami kuat menghadapi hari esok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.